Di dalam kitab Sajadening Mulyo Hanca Salajengnanya pasal ketiga, yaitu amalan-amalan dalam tarekat. Jadi dalam setiap tarekat yang bersana dan berakar dari sumber yang murni, senantiasa itu terdapat amalan-amalan yang memang diwariskan secara turun-temurun kepada para muridnya. Amalan ini bukan sekedar rutinitas ibadah lahiriah, melainkan merupakan wasilah jembatan ruhani yang mengantarkan sang salik menuju penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tarekat itu memiliki susunan amalan yang khas dan tersendiri sesuai dengan warisan dari silsilah para mursyidnya. Namun secara hakikat, inti dari semua tarekat sejati ya tetaplah satu. Tujuan nama hiji-hiji nasarwawae katanya nyaeta untuk menghidupkan hati dengan zikir, memperkuat ikatan batin dengan Allah, serta membersihkan nafs dari kegelapan duniawi. Secara umum, amalan-amalan tarekat mencakup unsur-unsur yang serupa. Zikir lisan, zikir kolbu, muraqabah, mujahadah, riyadhah yang terukur dengan bimbingan yang benar ya. Perbedaan-perbedaan di antara tarekat hanyalah dalam rincian bentuk dan metode, namun semua berpulang pada tujuan yang sama, yaitu Sajadening Mulyo, kemuliaan yang sejati. Jadi hanya dapat diraih, itu semua hanya dapat diraih dengan taufik dan inayah dari Sang Maha Mulia. Jadi begini sedulur, setiap tarekat itu semuanya juga punya amalan-amalan gitu. Di antaranya talqin zikir, amalan khusus, ngamalkeun syariat, zuhud, waro, mahabbah dan juga yang lainnya. Nah, cuman dalam pengaplikasiannya itu punya metode masing-masing, cara yang berbeda tapi tujuannya sama. Seperti itu. Ini perlu digarisbawahi. Jadi setiap tarekat sama semua juga. Nah, langsung saja kepada subjudul kecil di dalam pasal ketiga amalan-amalan dalam tarekat ini. Pertama, apa saja yang diamalkan dalam tarekat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu satu dulu terkait dengan talqin zikir atau talqinuz zikir ya, mohon maaf. Apa sih pengertian talqin zikir? Secara bahasa, talqin itu berasal dari kata laqona yulaqinu talqinan, yang berarti mengajarkan sesuatu secara langsung dari guru kepada murid dengan cara menanamkan di hati dan lisan. Laqona jenis fi'il madi ini tuh ya, kata kerja lampau, akar katanya lam aqaf nun. Makna lugawinya itu memberitahukan dengan ucapan secara langsung, membimbing lisan seseorang untuk mengucapkan sesuatu, menuntun atau menanamkan kalimat tertentu agar melekat di hati. Contoh lugawinya misalnya ya, laqonahu syahadah, dia menuntunnya membaca syahadat gitu. Yulaqinu, nah ini jenis fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, akar katanya tetap sama lam aqaf nun. Makna lugawinya sedang atau akan mengajarkan secara langsung, menuntun seseorang mengucapkan sesuatu saat ini atau di masa mendatang. Contoh lugawinya misal huwa yulaqinu tiflas surah, dia sedang mengajarkan surat itu kepada anak kecil. Talqinan, nah ini jenis masdar, kata benda dasar dari kata kerja, akarnya tetap sama lam qaf nun. Makna lugawinya proses mengajarkan atau menuntun ucapan, penanaman bacaan dalam ingatan dan hati, mengulang-ulang agar seseorang hafal dan paham. Contoh lugawi misalnya at-talqinu fi ta'limi muhimmun, talqin dalam pengajaran adalah hal yang penting. Sedangkan zikir apa? Berarti mengingatkan, zikir itu ingat. Dalam konteks tasawuf, zikir adalah mengingat Allah Ta'ala dengan hati, lisan dan seluruh wujud. Jadi jika disatukan apa arti dari talqin zikir? Talqin zikir adalah proses pengajaran zikir dari seorang guru tarekat kepada muridnya dengan tata cara yang terjaga sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, dan memiliki tujuan agar zikir itu masuk ke dalam kolbu, menembus sir dan menghidupkan ruhani murid di jalan suluk. Talqin zikir adalah salah satu amalan yang dilakukan dalam sebuah tarekat yang melibatkan bimbingan atau pengajaran zikir dari seorang guru kepada muridnya. Jadi talqin zikir secara harfiah berarti pengajaran zikir atau mengajarkan untuk mengingat Allah. Di dalam tarekat, talqin zikir merujuk pada proses membimbing seseorang untuk mengucapkan zikir tertentu. Seperti yang paling utama terkait masalah zikir tauhid la ilaha illallah atau mengucapkan zikir ismuzat Allah. Nah, talqin zikir itu mendiktekan ismuzat Allah secara lahir dan batin. Jadi tidak hanya mencakup pengajaran zikir secara lahir, karena kalau bicara lahir, orang yang bukan Islam pun tahu dan bisa menyebutkan lafaz la ilaha illallah ataupun lafaz Allah karena memang lafaznya pendek dan mudah dihafal. Tetapi talqin zikir ini harus berkaitan juga dengan mendiktekan ismuzat Allah secara batin. Nah,
lalu bagaimana kedudukan talqin dalam tarekat? Jadi talqin dzikir adalah pintu gerbang utama dalam perjalanan seorang salik di jalan tarekat. Sebab dzikir yang diajarkannya langsung diberikan oleh guru tarekat yang bersambung sanadnya, yang dimana hasil dari talqin tersebut akan memberikan asror atau rahasia dan barokah yang tidak didapatkan sekedar dari membaca sendiri. Tujuan utama talqin dzikir adalah membersihkan hati dari kelalaian dan penyakit hati, serta membimbing seseorang untuk mengingat Allah secara lebih mendalam. Dalam arti lain, orang yang ditalqin dzikir berharap bisa menjadi ahli dzikir. Ahli dzikir dan tukang dzikir itu beda, sedulur. Hati-hati. Ahli dzikir pasti tukang dzikir nih. Sedangkan tukang dzikir ya belum tentu ahli dzikir. Ahli dzikir itu tak dibatasi lisan, tak dibatasi ruang, dan tak dibatasi waktu. Sedang apapun, sedang dimanapun, hatinya selalu hidup untuk mengingat Allah. Dzikirnya tak terhalang pekerjaan. Jangankan sedang sholat ataupun sedang melafalkan kalimat-kalimat dzikir, misalnya seperti kita sedang wiridan habis sholat berjamaah misalnya. Jadi sedang apapun dia, sedang ngobrol, sedang bekerja, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Jadi tukang dzikir itu baru mampu berzikir saat dia memang sedang melafalkan kalimat-kalimat zikir. Kalau ngobrolin tukang dzikir misalnya habis berjamaah, misalnya ilahi ya rabbi anta subhanallah subhanallah subhanallah, hanya sebatas lisan, hatinya nggak hidup misalnya gitu kan. Dan mereka pun terbatas dengan waktu, tempat, seperti hanya wiridan habis ba'da sholat berjamaah misalnya. Sedangkan ahli dzikir itu nggak terbatas dengan waktu, tempat, dan nggak terbatas di lisan. Sedang lisan hatinya hidup, lisan nggak jalan pun hatinya tetap hidup. Itu yang membedakan antara tukang dzikir dan ahli dzikir. Gitu. Seperti wiridan pada sholat fardu ya, sekali lagi, atau sedang menghadiri amalia di majelis yang dia datangi misalnya, sedang tawasulan, sedang apa, baru lisannya doang misalnya, hatinya nggak hidup. Atau setidaknya misalnya walaupun hatinya hidup, tapi ketika bukan sedang di majelis atau habis wiridan sholat berjamaah, tetap aja gitu hatinya melayang kemana-mana, apalagi kalau sedang ditundukkan dengan kesibukan, sedang bekerja, sedang memainkan handphone dan yang lain. Nah mirisnya terkadang sedang melafalkan zikir pun yang keluar dari lisannya adalah kalimat pujian kepada Allah, misalnya ternyata Allah tidak ada di hatinya, Allah hanya ada di lisannya. Misalnya ngomong zikir subhanallah subhanallah, tapi hatinya melayang kemana-mana. Yang paling fatal, zikir sedang tasbih tapi ternyata dia bukan mensucikan Allah, tapi sedang mensucikan dirinya sendiri. Zikir sedang takbir Allahu Akbar, tapi pada hakikatnya dia tidak membesarkan Allah, tapi justru dia sedang membesarkan dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah ini perbedaan antara tukang zikir dan ahli zikir. Ahli zikir itu saat melafalkan zikirnya sembari hidup juga hatinya. Begitupun saat lisannya tidak sedang melafalkan zikir, tapi hatinya tetap berzikir di setiap waktu yang melewati, setiap hembusan napas yang dilalui. Para ulama sufi menjelaskan, "Malla syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan." Barang siapa tidak memiliki syekh pembimbing, maka syekhnya adalah setan. Dengan talqin, seorang salik menerima warisan rohani yang bersambung dari hati Rasulullah SAW, dan bukan hanya sekedar rangkaian lafaz, saudara. Zikir itu bagaikan cahaya yang diterima dari cahaya sebelumnya, sehingga cahayanya terus berpindah, sambung menyambung dari kalbu guru ke kalbu murid-muridnya. Dalil-dalil yang menjadi rujukan tentang talqin zikir nih, diantaranya dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 8, wadhkuris marabbika wa tabattal ilahi tabtila, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ayat ini menjadi dasar zikir, sedangkan talqin adalah metode Rasulullah SAW mengajarkan zikir kepada para sahabatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Nah, ahli zikir di sini termasuk para guru tarekat yang mewarisi ilmu dan amalan zikir. Jadi kalau nanya itu sama ahli zikir, jangan sama ahli ilmu. Gitu. Ahli ilmu kalau nggak dibarengi dengan benar ilmunya, menjerumuskan dirinya dan menjerumuskan orang lain, menyesatkan dirinya, menyesatkan orang lain. Karena ada orang yang selamat karena ilmunya, ada orang yang celaka karena ilmunya. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir insya Allah ilmunya walaupun sedikit insya Allah manfaat, apalagi ya udah ahli zikir ya ilmunya banyak, ya itu lebih bagus. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga ngadawu dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man ahabba ayyarkaba sufunan najah wa yastamsika bi umral iman wa yarkaba subular rasyad falyuwali waliyyi wal yu'adi aduwi wal ya'tamma bil a'immati min ba'di. Barang siapa yang mencintai untuk menaiki kapal-kapal keselamatan, berpegang teguhlah kalian pada tali-tali iman dan menempuh jalan-jalan petunjuk, maka hendaklah ia mencintai waliku, memusuhi musuhku, dan mengikuti para pemimpin imam setelahku. Hadis ini meskipun tidak secara eksplisit menyebut talqin, namun memberi isyarat bahwa mengikuti pemimpin ruhani, imam mursyid adalah kunci keselamatan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mentalkin Sayyidina Ali dengan zikir la ilaha illallah, dengan meletakkan tangan beliau di dada Sayyidina Ali seraya berkata, ghammid ainaika wasma' minni thalatha la ilaha illallah. Tutup matamu Ali, dengarkan dariku 3 kali la ilaha illallah. Inilah yang menjadi dasar praktek talqin dalam tarekat.
gitu. Jadi memang talqin ini diajarkan langsung oleh Rasulullah saat Rasulullah mencontohkannya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu ada ijma ulama tasawuf. Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah menegaskan bahwa zikir yang diambil langsung dari guru tarekat akan membawa nur cahaya yang berbeda dengan zikir yang hanya dibaca tanpa bimbingan sanad. Proses talqin dzikir ini, pelaksanaan talqin dzikir ini dalam tarekat memiliki adab yang tinggi, dan pada pelaksanaannya di setiap tarekat memiliki metode yang mungkin berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Persiapannya nih, misalnya murid harus berwudu, membersihkan hati dari kesibukan dunia, dan duduk dengan penuh adab di hadapan orang yang akan mentalkin, seperti halnya ketika Abah mentalkin seluruh jamaah tarekat Thaifuriyah ya. Jadi setiap tarekat itu punya metode cara talkinnya masing-masing. Caranya beda-beda tapi tujuannya sama. Mau di Thaifuriyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatoriyah, Tijaniyah, Satiliyah, Samaniyah, Idrisiyah, atau tarekat apapun itu. Nah, lalu ada pembacaan zikir. Guru mengucapkan zikir dengan tartil, menghembuskan napas ruhani ke kolbu murid. Lalu ada penanaman rahasia zikir. Guru terkadang meletakkan tangan di dada atau tangan memegang tangan, atau juga memegang kepala murid sebagai simbol perpindahan sir. Lalu ada pengulangan. Lalu murid kan mengulang tuh lafaz zikir sesuai bimbingan guru hingga terasa hidup di dalam hati. Wasiahnya, guru memberi pesan adab dalam menjaga zikir itu sepanjang hidup. Nah, ini diantara contoh proses talqin zikirnya ya. Kalau harus detail Abah jelaskan di sini karena itu harus melalui proses talqin zikir. Itu hanya sederhananya saja. Itu diantara apa yang Abah lakukan ketika sedang mentalqin zikir jamaah misalnya. Apa sih hikmah talqin zikir itu? Jadi hikmahnya itu menghubungkan sanad ruhani dari Rasulullah SAW kepada salih, menghidupkan kolbu sehingga zikir menjadi hadir, bukan sekadar lafaz, menanamkan adab dalam berzikir, mendapat limpahan barokah dari guru dan silsilah tarekat, dan membuka pintu marifat dengan izin Allah. Jadi begini saudara, talqin zikir itu kan mendiktekan ismu zat Allah secara lahir dan batin, gitu kan. Kalau orang cuman zikir, tukang zikir ya nggak ditalqin juga kan, kadang orang cuman lahiriah doang, lisan zikir, hati melayang kemana-mana. Apalagi kalau sedang bukan zikiran, lagi kerja, lagi mencangkul, lagi dagang, lagi mainkan HP atau apa, itu kan hati nggak hidup. Nah, talqin zikir itu makanya bahasanya mendiktekan ismu zat Allah secara lahir dan batin, bukan hanya lahir saja. Kalau ngomong lahir tadi di depan juga Abah sudah bahas, itu bahwasanya orang kafir juga bisa ngucapin la ilaha illallah atau ngucapin Allah mah, itu kan karena itu posisinya pendek gitu. Seperti itu. Lalu apa penutup hikmahnya? At-talqinu babud dukhuli ila hadratillah famang dakhala bi ghairi talqini kamang dakhala baitam min ghairi babih. Talqin adalah pintu masuk ke hadirat Allah. Siapa yang masuk tanpa talqin bagaikan masuk ke rumah tanpa pintunya. Jadi talqinul dzikir ini menurut para masyayikh itu seperti pintu masuk ke hadirat Allah. Jadi setiap tarekat itu pasti salah satu amalannya itu ada talqin dzikir. Tarekat itu mau tarekat apapun itu pasti ada talqin dzikir, walaupun metodenya yang berbeda-beda. Dengan demikian, talqin dzikir bukan sekedar formalitas dulu, melainkan warisan agung dari hati ke hati yang telah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW, dipelihara oleh para sahabat, tabi'in, hingga sampai kepada para mursyid di zaman ini. Jadi Gusti Sajatning Mulya Allah Azza wa Jalla juga ngedaud dalam Al-Qur'an, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai air yang memancar, ada pula yang terbelah lalu keluar mata air darinya, dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi talqin dzikir ini dapat memberikan berbagai manfaat spiritual dan bisa menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, itu kan hati itu seperti batu, kadang bisa lebih keras daripada batu. Batu itu batu itunya dijatuhi mencekurang sunama noning cikara cak ninggang batu jadi dekok. Tapi hati jalma ketika geus heuras, Gusti Nu Agung digaengkeun ka kita hade, maka talqin dzikir itu berpengaruh juga untuk membersihkan hati yang keras. Hati manusia itu apa yang namanya kalau orang sudah penyakitan hatinya itu lahir juga bisa jadi penyakit. Makanya maradul qulub bisa menyebabkan maradul abdan syariatnya gitu. Tapi maradul abdan mah enggak bisa menjadikan maradul qulub penyakit hati. Gitu seperti itu. Orang kalau sakit hati biasanya iri, syirik, bidik, jahil, kayaknya ujub, takabur, itu enggak ada sok jadi gering yang awak-awak, yang bisa stroke, darah tinggi misalnya kan seperti itu. Nah gitunya kita di dalam pasal ketiga masalah amalan-amalan dalam tarekat itu apa saja. Yang pertama adalah talqin dzikir. Nanti yang selanjutnya ada amalan khusus, ada dzikir, ada misalnya mengamalkan syariat, lalu ada muraqabah, ada robito, ada mahabbah, dan juga yang lainnya. Kita bahas satu persatu seperti itu.
Yang pertama, sekali lagi dalam pasal ketiga di dalam amalan-amalan tarekat itu adalah talqin zikir. Seperti itu sebelum hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat.